Baik, kita buka lagi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keterkaitan antara masalah ya. Nah, memang secara keterkaitannya ada memang. Tadi yang saya katakan juga kan tadi itu kayak keuangan ya. Masalah keuangan itu muncul karena dia tidak secara manajerial, dia tidak menjual ya. Secara operasional dia tidak meyakinkan orang. Sehingga orang yang berinvestasi jadi nggak percaya gitu kan. Akhirnya apa? Ketika nggak dipercaya orang ya udah akhirnya terbatas kan. Ketika kita sendirian dengan rame-rame itu kan beda ya. Ketika sendirian itu kan kita terbatas dengan yang kita miliki gitu kan. Tapi ketika kita bersama-sama itu batas-batasan yang ada di dalam diri kita itu jadi hilang. Nah ini juga yang menjadi permasalahan ya ekonomi syariah ya. Kalau teman-teman pernah belajar mikroekonomi syariah ya. Oh ya udah belajar ini belum mikroekonomi syariah? Halo. Halo Pak. Ya halo, udah Pak. belajar mikroekonomi syariah belum? Nah saya tanya Udah Pak. perbedaan permasalahan ekonomi syariah sama ekonomi kapitalis atau konvensional itu apa? Ayo. Ini udah pernah belajar. Kalau udah pernah belajar harusnya tahu. Nah ini ada sangkut pautnya soalnya nih ya. Kok langsung pada mute semua? Kita jadi mute semua nih, tanyain. Ayo. Udah kabur ya. Halo? Nyerah nggak? Perbedaannya apa? Ekonomi syariah sama ekonomi konvensional? Ada yang tahu? Gak apa-apa bilang aja nggak tahu Pak atau apa nggak dibahas atau apa gitu. Halo? Tes. Ada kemana nih? Iya Pak. Ada Pak. Ya. Ya gimana? Mas Joko apa? Perbedaannya bukan Pak? Iya. Suaranya kurang bersih. Apa jawabannya? Atau ketik di chat boleh ya. Halo? Wah, ya udah. Kalau memang nggak tahu ya udah nggak apa-apa ya. Mungkin ya karena memang tidak diajarkan. Saya berhusnuzon dengan teman-teman ya. Mungkin memang dosennya tidak mengajarkan. Ya. Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu ada di mikroekonomi ya. Harusnya ada. Karena disitulah kita akan membangun konsep pemikiran ekonomi syariah yang kan dampaknya itu kemana-mana ya. Dampaknya itu kemana? Salah satu ini di UMKM ini ya kenapa sih kok UMKM juga ya karena UMKM ini kan dia dekat sekali dengan ekonomi syariah ya. Nah jadi gini kita coba kembali ke mikroekonomi syariah ya. Dalam mikroekonomi syariah perbedaan antara ekonomi syariah dengan kapitalis itu atau konvensional itu ya permasalahannya hilang. Tes. Nih, nanti supaya air Pak supaya ada definitif. Iya Pak. Ada soalnya ada. Enggak ini soalnya saya nge-freeze di sini. Saya membeku di ini ya. Takutnya suaranya hilang. Ya, permasalahan dalam ekonomi konvensional yang kita pelajari itu yaitu adalah scarcity atau kelangkaan ya kan. Kelangkaan. Jadi karena kelangkaan itu ya akhirnya muncullah masalah ekonomi. Kenapa kelangkaan? Karena itulah. Maaf Pak, suaranya keputus-putus. Nah kan, bener kan, putus-putus. Kurang jelas ya? Jelas Pak, jelas. Iya Pak, putus-putus. Ada yang jelas apa yang putus-putus? Jelas Pak. Jelas. Oke. Jadi tadi ya permasalahan dalam ekonomi konvensional atau kapitalis itu ada dua hal yang saling berseberangan yaitu adanya keinginan yang tidak terbatas ya berhadapan dengan sumber daya yang tidak ada yang mengatur
Sedangkan dalam agama ini kan ada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan, ya kan. Dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan bahwa telah ditundukkan langit, lautan dan semuanya itu untuk manusia, ya kan. Artinya apa? Seharusnya sumber daya itu seharusnya tidak terbatas. Ya, seharusnya itu ada. Nah, harusnya ada. Yang menjadi permasalahan itu bukan lagi masalah sumber daya yang terbatas, tapi masalahnya itu dalam ekonomi syariah itu adalah pendistribusian sumber faktor produksi tersebut, ya. Nah, jadi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita mendistribusikannya benar apa enggak. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam ekonomi syariah. Nah, UMKM itu ya di situ, ya. Nah, ini hampir-hampir sama ya dengan UMKM. Kenapa? Karena ya benar nggak pendistribusiannya gitu kan? Pendistribusiannya itu benar apa enggak, ya. Nah, bagaimana manajerialnya benar apa enggak nih kan pendistribusiannya, ya. Nah, itulah permasalahan dalam ekonomi syariah ya yang berkaitan dengan UMKM ya. Nah, teman-teman sebenarnya kalau udah belajar mikroekonomi syariah tuh udah belajar UMKM sedikit sebenarnya. Ya udah tahu lah. Oh iya, kenapa harus apalagi kan sunnah Rasul ya, berwirausaha ya. Berwira swasta itu sunnah Nabi ya. Berjualan itu sunnah Nabi. Walaupun kecil-kecil nggak apa-apa, itu sunnah Nabi ya. Bahkan ada apa ya kalau dibilang itu anjurannya, walaupun kita udah kaya sekalipun tetap harus berjualan ya, tetap harus jualan. Nah, saya nge-freeze nih. Halo? Teman-teman lihat dengar suara saya nggak? Dengar, Pak. Nah, saya mengalami hang. Ya. Aduh, kan bener kan? Kayaknya dia melampaui waktu ya. Melampaui waktu. Oke, teman-teman, masih dengar suara saya nggak? Kayaknya ini problem. Nah, udah. Alhamdulillah ya. Problemnya akhirnya terpecahkan. Oke, udah jelas ya. Saya juga udah nggak nge-freeze lagi. Halo? Halo. Ya. Nah, ini berkaitan masalah tadi ya. Jadi sumber daya manusianya masalah, lemahnya manajerial, tidak baiknya regenerasi dan sebagainya ini, ya itu akan mengakibatkan tadi itu kan masalah keuangan. Kenapa dia tidak akan dipercaya sama orang? Kan? Kenapa nggak dipercaya? Ya nggak jelas gitu kan. Gimana mau percaya kan? Ini hanya manajerialnya nggak jelas, sehingga dia nggak akan dipercaya sama orang, sehingga dia akan sendiri kan. Dalam bahasa ekonominya tadi itu apa? Dia kan masalah yang dihadapi oleh masalah ekonomi konvensional, yaitu terbatasnya modal, sulitnya akses kredit dan peminjaman pembiayaan segala macamnya, ya dia akan menjadi bermasalah di sini ya. Lain ketika dia bersama-sama dengan orang yang kan, ketika kita bersama-sama kan enak ya, kita ada saling kepercayaan ya. Jadi butuh berapa nih, sekian. Kalau memang dipercaya kan udah nggak ada masalah ya kan. Nah lalu operasional produksi ya. Ketika keuangannya masalah berarti nanti operasional produksi juga akan jadi masalah. Kenapa? Karena dia gimana mau menghasilkan produksi gitu ya. Kalau secara dananya aja nggak ada gitu ya. Secara dananya aja dia tidak ada. Ini saya mau freeze lagi nih. Masih dengar suara saya nggak? Masih. Oke lah. Masih. Ini saya soal nge-freeze lagi. Masih, Pak. Nah, nge-lag ya, ada yang nge-lag, ada yang enggak ya. Udah pakai wifi kali ya? Udah pakai wifi. Nah, ini masalah keuangan ya. Sehingga apa? Dia juga dampak ke pemasarannya juga ya. Dampak ke pemasaran sehingga barang itu tidak akan bisa diketahui oleh banyak orang. Ya. Kenapa? Karena ketika dia mau memasarkan dia nggak punya dana, nggak punya uang, nggak punya modal segala macamnya, ya. Akhirnya apa? Dia rendah diferensiasi atau turunan barang itu dikit ya. Turunan barang itu maksudnya itu misalkan apa ya? Kalau dalam dunia perbankan misalkan ya pembiayaan gitu ya. Pembiayaan itu macam-macam ya kan.
ada yang pakai akad mudharabah, ada yang pakai musyarakah, ada yang pakai, nah itu namanya diferensiasi ya, diferensiasi produk. Nah misalkan nih kalau dalam dunia jualan makanan kan tahu ya, tahu itu kan macam-macam, ada tahu susu, ada tahu apa lagi, tahu pong, ada tahu apa gitu ya. Nah itu namanya diferensiasi. Jadi ketika dia memasarkan pun juga dia kurang apa ya, kurang banyak ininya ya, yang didagangkan itu kurang banyak. Terus juga terbatas media informasinya, promosi itu terbatas, mungkin ya yang tahu hanya orang yang lewat aja gitu kan. Sedangkan orang yang jauh di sana itu nggak tahu. Lalu belum memiliki jaringan bisnis ya. Nah ini semua juga dia dampaknya ke lingkungan juga kan. Nah, ketika kenaikan bahan bakar dia akan mengalami kesulitan ya. Lalu belum ada asosiasi usaha ya. Kenapa? Karena memang dia berpikiran jangka pendek. Apain saya ikut-ikut sih? Cuma ngeluarin biaya doang gitu kan. Apain sih ikut-ikut? Ya palingan ada uang apa kepesertaan ya kan. Ada uang ini, ada uang itu gitu kan. Tapi ya belum ada ininya. Nah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, adanya perubahan selera ya, orang yang tadinya kan bosan ya kan makan satu tempat, mau pindah kemana gitu kan. Lalu banyaknya produk pengganti ya. Nah, munculnya industri yang padat karya ya, padat modal ya harusnya ya, padat modal ya. Jadi ya bisa jadi lebih murah ya kan, karena orangnya sedikit. Semuanya pakai mesin. Biaya pemeliharaan mesin itu kan lebih dikit, lebih murah daripada pemeliharaan orang ya kan. Kalau orang kan mungkin satu orang itu UMR misalkan 4 juta. Sebulan 4 juta lah ya, sebulan 4 juta. Mungkin mesin 4 juta itu bisa jangka waktu 1 semester atau 6 bulan ya kan. Jadi lebih murah ya. Nah, salah satu yang harus dibuat dalam mengatasi keterbatasan atau strateginya itu adalah membuat program kerja KKN di bidang SDM ya, bikin pelatihan-pelatihan pendampingan administrasi pembukaan ya. Nah, sebenarnya ada ya di Pak Sandiaga Uno itu dia ada OKOC dulu ya. Nah, salah satunya tuh ya pelatihan pendampingan administrasi pembukuan ya. Bahkan itu ada apa program-program ekspor itu mudah ya. Pelatihan pendampingan kewirausahaan, pelatihan praktek keterampilan usaha. Ya. Nah, ini salah satu strategi dalam mengatasi masalah di bidang SDM. Lalu program kerja KKN di bidang keuangan ya. Nah, ini untuk mempelajari bagaimana membuat sebuah laporan keuangan ya, sehingga usahanya itu selain terlihat eksis juga ada buktinya ya. Sehingga bisa dalam tanda kutip itu bisa dijual artian bisa melakukan pembiayaan ke dunia perbankan atau instansi lembaga keuangan ya. Lalu membuat pendampingan penyusunan studi kelayakan ya. Nah, kira-kira nih tempat ini bagus apa enggak gitu kan. Pelatihan pendampingan pengajuan kredit ya. Pelatihan pengelolaan keuangan. Nah, ini adalah program-program yang harus ditempuh ya oleh suatu UMKM ketika dia kesulitan dalam bidang keuangan. Lalu program kerja KKN di bidang operasional ya, menggunakan teknologi baru. Nah, ini sekarang lagi hitnya itu ojek online kan. Bagaimana suatu industri makanan dia bisa bekerja sama dengan ojek online. Dulu kan orang belum ada kepikiran ya, tukang ojek sama warung. Kalau sekot pautnya dulu ya. Bahkan yang lebih ini itu dulu mengenai smartphone ya dulu ya. Belum ada yang pernah bayangin di tahun 90-an awal ya. Apa sih hubungan kamera, apa sih hubungan video handycam dengan komunikasi? Dulu kan nggak ada hubungannya kan? Ya handycam, ya kamera, ya foto gitu ya. Yang ngomong gitu kan. Tapi kalau sekarang kan semua itu ternyata bisa digabungin, istilahnya. Ternyata wah keren nih ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh sekali gitu ya. Tapi mukanya kelihatan kan. Nah, itu kan berarti adanya teknologi baru ya. Nah, sama tuh dalam industri makanan kerjasama dengan ojek ya kan. Orang dulu mungkin pikiran ojek itu ya ngangkut orang gitu ya.
yang namanya ini ngangkut orang, belum ada ngangkut barang, kan jarang ya, jarang ngangkut barang. Ya. Lalu pelatihan pendampingan penjaminan kualitas. Nah ini jadi ketika dia membuat suatu barang produk ya itu harus kontinuitas ya kualitasnya, jangan sampai beda-beda gitu kan. Sekarang enak besok nggak enak ya, besok lagi enak lagi terus nggak enak lagi, kadang-kadang jadi hitung kancing, nah, enak nggak enak gitu kan. Nah itu program kerja bidang operasional ya. Lalu bidang pemasaran ya, pembuatan kemasan dan label, kemasannya bikin yang menarik ya, kemasan bikin yang bagus ya. Lalu diversifikasi produk, kayak produk-produknya di macam-macamin ya, jangan cuma satu ya kan, rasanya macam-macam ya kan. Lalu pelatihan pendampingan strategi promosi. Nah ini dalam mempromosikan ya macam-macam ya. Dia tidak harus apa ya, sifat kaku ya, fleksibel ya, sifat fleksibel. Kadang-kadang kan sekarang macam-macam kan, iklan itu macam-macam. Dulu mungkin teman-teman pernah lihat iklan apa tuh, rokok ya, rokok Sampurna ya. Satu yang enggak, Pertamina ya. Itu gambarnya orang yang pulang kampung ya. Orang pulang kampung bawa kardus kosong itu tahun 2014 kalau nggak salah tuh ya. 2014-an tuh ada orang pulang kampung bawa kardus kosong gitu kan. Tapi begitu di hari Lebaran ya, itu kardusnya ada isinya kan. Mungkin ribunya diisi. Nah ini iklan itu diledek ya sama Ramayana kan, kalau kita lihat ya, kosong gitu kan. Nah itu semua kan iklan ya, iklan apa namanya, pemasaran ya, pemasaran. Lalu pelatihan pendampingan distribusi produk ya, pelatihan pendampingan distribusi produk ya. Lalu bagaimana mendistribusikan produk secara cepat ya. Lalu pelatihan penetapan harga, nanti penting juga ya. Harga itu penting. Kenapa? Karena kalau kita jualan kemurahan juga hati-hati, bisa celaka juga. Saya dulu punya teman, dia jualan dulu, zaman dulu tuh masih ada kaset ya. Jadi dia bisa menjual kaset tuh jauh lebih murah daripada pasaran. Tapi ternyata apa? Ternyata dia akhirnya bangkrut ya. Padahal secara hitung-hitungan dia laba. Kenapa bisa bangkrut? Ya ternyata banyak biaya-biaya yang tidak terhitung ya. Dan banyak biaya yang tidak terhitung. Nah, akhirnya apa, nombok ya. Lalu penyusunan pembuatan jaringan bisnis ya. Nah, ini siapa saja yang bikin pohon apa namanya itu? Ring 1 siapa nih yang mau dijual apa? Yang mau jadi target gitu kan. Kita jualan tuh siapa aja gitu ya. Oke teman-teman, ini saya kedengeran nggak sih? So, saya nge-freeze banget nih. Iya Pak, jelas Pak. Kedengeran. Jelas ya? Pak, jelas. Tapi sayangnya kok